Raghati attanang raghito tassa bahiro tasma ragheya attanang akhato pandito sadati. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bila seseorang melindungi dirinya, pihak yang berada di luar pun terlindungi, maka orang bijak semestinya melindungi diri. Dimas Muda Kabupaten Karimun, juga ya, Pak Heri, ya, serta yang kami hormati juga Romo, juga ketua-ketua KBTI, ya, Maka Budi, Wandani, Patria, Ketua Karakasabat, serta umat Buddha yang berbahagia. Sebelumnya terimalah salam Dhamma, selamat malam, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita berkumpul di kediaman Ibu Anita yang disulap menjadi cetia, ya, jadi tempat untuk puja bakti sementara. Kita tidak melakukan puja bakti di wihara, ya, tetapi sini sudah sangat bagus, ya, dekorasinya, ya, di luar dugaan. Ya, pikir kalau di rumah kan sederhana, ya, biasa. Tapi ini sampai ada latar belakang, bendera Buddhisnya sampai, ini udah persis nih. Kalau di foto dari depan ke sini, ya hanya lihat di Facebook, misalnya nanti ada dokumentasi, lihat di Instagram. Kalau hanya di foto dari sana ke sini sudah seperti di cetia. Ya, jadi bagus. Ya, jadi kita semangat merayakan Hari Trisuci Waisak pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang hadir juga rapi, ya, berseragam. Cuma ini yang pakai seragam Romo Pandita baru satu nih. Waduh, Pak Adman dikeroyok oleh Ibu-Ibu Wandani. Ya, Ibu-Ibu Wandaninya banyak. Ya, sekali muncul langsung berkembang. Nanti ditunggu nih. Ya, di sini muncul Romo Pardi, Romo Asyu, dan romo-romo yang lain. Jadi biar Pak Adman di sini ada yang menemani, ya, satu seragam. Bapak Ibu Saudara sekalian, Waisak tahun ini jatuh di tanggal 4 Juni 2023 pukul 10.41. Minggu lalu, ya, saya yakin umat Buddha di Ambaradata juga sudah puja bakti detik-detik, ya, meskipun tidak dihadiri Bante ataupun Samanera, tapi saya lihat, ya, puja bakti detik-detik tetap ramai, ya, Bapak Ibunya semangat. Berarti di Wihara Ambaradata khusus perayaan Waisak ini ada 3 kali, ya, seperti minum obat. Ya, jadi 3 kali. Kalau wihara-wihara lain barangkali cuma 1 kali. Nah, di sini kemarin ada detik-detik. Ya, terus malam hari ini ada puja bakti. Nah, ini belum selesai. Ya, masih ada 1 lagi. Yaitu apa?
Dharma Santi nanti tanggal 18 ya, siang atau sore. Nah, di sini juga. Di depan atau di sini? Belakang wah nyemplung nanti. Wah, di samping ya bisa. Ya. Ya, Bante ikut berbahagia dengan semarak Waisak yang diupayakan ya, oleh umat-umat pengurus Wihara Ambaradata. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kalian, ya, Waisak tahun ini Sangga Theravada Indonesia mengangkat tema memperkokoh moral, membangun kedamaian bangsa. Ya, tadi Bante sudah minta dibagikan ya, pesan Waisak ini dari Bante Subapanya Mahatera, ya, Ketua Umum atau Sangga Nayaka. Tema Waisak ini tentu mengangkat tentang moralitas. Ya, moralitas, bahwa praktek moralitas atau seseorang yang memiliki moral, memperkokoh moral, ini bisa sebagai sarana untuk membangun keutuhan bangsa, membangun kedamaian bangsa dan negara. Tadi saya mengawali dengan mengutip satu syair dari Anuttara Nikaya. Bila seseorang melindungi dirinya, pihak yang berada di luar pun terlindungi. Maka orang bijaksana semestinya ia melindungi diri agar senantiasa tidak terluka. Berbicara soal moralitas atau dalam bahasa Pali adalah sila. Rasanya Bapak Ibu sudah sangat-sangat sering mendengar. Ya, bahkan ketika puja bakti hampir selalu ada mengulang Pancasila Buddhis. Pancasila ini juga diadopsi istilahnya oleh bangsa Indonesia. Kita juga mengenal istilah Pancasila. Sama-sama bunyinya Pancasila, 5 sila atau 5 moralitas. Dan ini memang juga terinspirasi dari dasar moralitas yang dipraktekkan oleh umat Buddha. Meskipun ajaran-ajaran tentang moralitas sudah seringkali didengar, bahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kita, umat Buddha, sesungguhnya nilai-nilai moralitas ini tidak sederhana. Nilai-nilai moralitas ini tidak kecil. Moralitas ya, atau perilaku bajik sesungguhnya adalah salah satu sifat luhur. Ya, kalau tadi di dalam meditasi Citta Bhawana kita berupaya memunculkan sifat-sifat luhur, memunculkan sifat-sifat baik di dalam diri kita. Nah, moralitas merupakan salah satu sifat baik, ya, salah satu karakter baik, salah satu nilai luhur yang patut untuk kita kembangkan dan kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun nilai-nilai moralitas ini tidak kecil, ya, tidak kecil, tetapi dampaknya ya, sangat-sangat luar biasa. Dari moralitas akan membawa pada kerukunan. Dari moralitas akan membawa pada kedamaian. Ya, maka di dalam syair tadi yang berasal dari Anuttara Nikaya,
Sesungguhnya orang yang memiliki moralitas adalah orang yang melindungi dirinya sendiri. Nah, dengan mempraktekkan moral, sesungguhnya ia sedang berupaya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan tidak hanya melindungi dirinya sendiri, ketika orang praktek moral, praktek sila, dengan dia melindungi diri, dia juga sembari melindungi orang lain. Ia juga sembari melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh, kalau kita ya moral ini secara harafiah bisa juga berarti tata laku ya, atau aturan-aturan moral. Ketika kita menjadi orang yang tertib, misalnya yang sehari-hari Bapak Ibu lakukan, tertib berkendara. Ya, karena tadi Bante juga dari Budara Tanah ke sini naik mobil. Nah, diantar Pak Abeng. Nih, jadi tertib berkendara. Bayangkan ya, kalau Bapak Ibu naik kendaraan. Nah, dari sini kan kalau ke Balai sering naik apa namanya? Bis. Di sini nyebutnya apa? Bus. Bus. Oke. Wah, kan seru tuh naik bus satu bus penuh. Bayangkan kalau Bapak Ibu naik bus rame-rame isinya penuh, tapi yang nyetir ini ugal-ugalan. Ayo, tidak tertib aturan-aturan lalu lintas. Barangkali juga tidak tertib aturan-aturan dari Dinas Perhubungan soal ya harus servis secara berkala, ya pajaknya harus dibayar. Atau itu bayar pajak nggak ya? Terus juga suku cadangnya dipastikan layak jalan, nah, layak kerja dalam kondisi layak. Nah, kalau mereka yang memiliki kendaraan atau yang membawa kendaraan tidak tertib, mengabaikan, ya, tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku yang telah ditetapkan, tidak merawat mobilnya dengan baik, tidak berkendara dengan baik, benar, dan aman. Kira-kira Bapak Ibu yang naik menjadi tenang atau was-was? Wah, bisa jadi itu supirnya di demo, dikotak-kotak dari belakang, Pak, berhenti Pak, pelan-pelan. Ini mirip-mirip kalau naik bus, naik bis di Sumatera. Ya, ada mobil bis yang sangat ngebut, ya, kalau di lintas Sumatera. Ya mungkin pernah dengar, cuma Bante nggak mau sebut, ya nanti bisa di demo. Tapi orang-orang di Medan, di Riau ya, sudah tahu ya bahwa umumnya mobil-mobil di sana bus itu kencang. Ya, seperti supirnya yang nyetir ini punya nyawanya lebih dari satu. Ya, jadi sepanjang jalan penumpangnya tidak bisa tidur. Ya, yang ada was-was karena mobilnya ngebut sekali, wah salip kanan, salip kiri. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau kondisi dunia, ya, orang-orang tidak tertib, tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Juga dalam contoh yang Bante sebutkan, ya, kita naik bus rame-rame, tetapi supirnya tidak taat aturan, semaunya sendiri. Tentu orang-orang lain yang ada di sekitarnya menjadi tidak nyaman, menjadi takut, menjadi khawatir, dan naas-naas bisa menjadi celaka kalau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Padahal dari kesalahan satu orang, ya, pengendara, orang lain bisa terkena dampak.
Ya, orang lain yang ada di situ, yang ikut di situ bisa kena musibah, bisa kena dampak negatif akibat buruk dari kesalahan yang dilakukan satu orang. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah sangat tepat ajaran Sang Buddha yang menyampaikan bahwa ketika seseorang melindungi dirinya sendiri, berarti ia tidak hanya melindungi dirinya, di saat yang sama ia juga melindungi orang lain. Jadi kalau kita Bapak Ibu mempraktekkan sila, mempraktekkan aturan-aturan moralitas, ya, apakah itu 5 sila, ya, yang seperti tadi diulang, atau juga 8 sila, atas sila, uposatha sila, ataupun aturan-aturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ya, misalnya kalau di sini masyarakat Melayu, ya, tentu punya nilai-nilai moral, aturan-aturan moral, ya, secara sudut pandang atau tata kebiasaan orang Melayu. Ketika kita menjaga moralitas, kita melindungi diri kita sendiri, menghindarkan diri ini dari masalah-masalah, problem-problem, tetapi juga melindungi orang lain. Contoh lain Bapak Ibu Saudara, kita sebagai warga masyarakat, umat Buddha, di sini, di Teluk Setimbul, kita bertetangga, bermasyarakat dengan umat-umat sekitar kita yang beragama lain, ya, ada Islam, ada Kristen, Katolik. Tentu masyarakat, ya, mengenal kita sebagai umat Buddha. Misalnya mengadakan puja bakti di sini, tentu juga dengan memberikan kabar, izin dan sebagainya, ya, supaya masyarakat juga bisa menerima. Nah, ketika kita sebagai umat Buddha yang ada di sinilah, katakanlah di Teluk Setimbul, menjadi pribadi yang buruk, ya, misalnya karena kelalaian, karena lupa, tanpa disengaja, atau dengan kesengajaan, melakukan tindakan-tindakan buruk di masyarakat, di kampung. Nah, kita dikenal sebagai umat Buddha. Si Bapak A, Bapak B, umat Buddha. Bisa saja kalau melakukan, ya, tindakan-tindakan salah, tindakan-tindakan keliru yang merugikan orang lain, yang melakukan satu orang, yang kena dampak, ya, seluruh umat Buddha yang ada di Teluk Setimbul. Kira-kira bisa begitu tidak? Bisa, karena orang umumnya mengeneralisir, ya, Bapak A, oh itu umat Buddha, yang melakukan satu, tapi yang dicap semua. Ya, jadi hal-hal seperti ini kadang sering terjadi, ya, keributan, kerusuhan, cekcok dan sebagainya, yang terlibat satu orang, dua orang, tapi nanti yang kena dampak banyak orang. Maka dari itu penting sekali Bapak Ibu kita untuk menjaga nilai-nilai moralitas untuk kebaikan diri sendiri, juga untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu nasihat Sang Buddha di dalam Saraniya Dhamma Sutta, beliau membabarkan tentang 6 hal, ya, 6 perilaku-perilaku baik, 6 hal baik yang apabila dipraktekkan bisa mengarahkan pada kedamaian, bisa mengarahkan, membawa pada kerukunan. Apakah yang 6 hal itu? Yang pertama, kedua, dan ketiga.
Nah, poin 1, poin 2, dan poin 3 adalah memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan yang disertai dengan cinta kasih dan niat baik atau ketulusan hati. Pikiran yang baik disertai cinta kasih, disertai ketulusan hati adalah hal yang luhur. Ucapan-ucapan baik yang disertai cinta kasih dan juga ketulusan hati juga hal yang luhur. Tindakan baik melalui tubuh jasmani didasari oleh cinta kasih dan juga ketulusan hati juga hal yang luhur. Intinya dari 3 pintu, pintu pikiran, pintu ucapan, dan pintu perbuatan. Apabila kita mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pertemanan, ataupun masyarakat luas, maka kedamaian bisa terwujud. Seringkali orang-orang hanya mempraktekkan kebaikan di depan. Nah, kalau di dalam Saramyada Sutta, kebaikan ini tidak hanya cukup di depan, tapi juga di belakang. Tidak hanya baik di depan, manis di depan, santun di depan, secara pikiran, ucapan, perbuatan, tetapi di belakang kita juga berupaya memunculkan sifat-sifat baik tadi. Pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan jasmani yang baik. Dengan dasar cinta kasih, dengan ketulusan hati di depan ataupun di belakang mereka. Apabila kita mempraktekkan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka masyarakat menjadi rukun, keluarga menjadi harmonis, pertemanan, persahabatan menjadi akur, saling tolong menolong satu sama lain. Yang menjadi problem adalah kadang kita mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Maka peribahasa yang sangat-sangat terkenal apa? Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Pas sekali di sini di Kepulauan Riau kan kepulauan. Jadi semut di seberang lautan, semut di Batam, semut di Tanjung Pinang, atau yang paling jauh sana semut di Lingga, kelihatan. Tapi gajah yang ada di depan muka kita, di depan mata kita, kita pura-pura tidak melihat. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ini peribahasa yang cocok. Lebih mudah mencari-cari melihat kesalahan orang lain, Bapak Ibu. Lebih mudah melihat, mengukur, menilai apa yang sudah dilakukan orang lain, apa yang belum dilakukan orang lain. Tetapi kalau untuk menilai diri sendiri, mawas diri, bahasa yang baik, bagus adalah mawas diri, melihat ke dalam diri. Ini sulit, lupa, melihat apa yang sudah dikerjakan oleh diri sendiri, apa yang belum bisa dikerjakan oleh diri sendiri juga lebih sulit. Tetapi kalau melihat, menilai orang lain sambil merem juga bisa. Kenapa sambil merem? Karena hanya dari dengar cerita. Dengar cerita sudah menyimpulkan. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, mari di momen Waisak ini
ya, kita masing-masing juga mengingatkan kepada diri sendiri, ya, tidak sibuk ya, melihat, menilai apa yang di luar, tidak sibuk melihat, menilai apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan orang lain, tetapi kita nilai apa yang sudah dan belum mampu untuk kita lakukan. Ya, di dalam Dhammapada, Sang Buddha juga menyampaikan hal yang serupa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, poin keempat di dalam Sarakniya Dhamma Sutta adalah memiliki kemurahan hati. Memiliki kemurahan hati atau sikap murah hati, mau berbagi, mau memberi. Hal ini apabila dipraktekkan bisa mengantar pada kerukunan dan kedamaian. Karena pada umumnya orang kalau diberi akan merasa senang. Ya, orang kalau diberi, mendapat akan merasa senang. Meskipun yang diberi sebenarnya hal yang simple, hal yang sederhana. Tapi karena pemberian ya, diberi oleh orang lain, ya, hatinya menjadi senang. Maka di dalam kehidupan ya bermasyarakat atau di wihara ini ya memiliki sikap murah hati ini perlu. Murah hati dalam hal apa? Ya, contoh yang pertama umumnya dalam hal materi. Ya, misalnya wihara. Ya, wihara tentu butuh ya, operasional, ya, listrik, ya, apalagi ini sekarang sedang pembangunan. Ya, maka ini sebenarnya sebagai kesempatan umat Buddha di Teluk Setimbul, Bapak Ibu Saudara, untuk menyisihkan sebagian apa yang dimiliki untuk didanakan demi keberlangsungan proses pembangunan wihara. Tidak harus banyak, ya, sesuai kemampuan, sesuai keikhlasan. Yang terpenting dilakukan dengan senang hati dan dengan tujuan baik. Pembangunan wihara adalah satu hal yang sangat baik. Dengan adanya wihara, Bapak Ibu bisa belajar Dhamma, bisa praktek Dhamma. Anak-anak juga jadi punya tempat untuk belajar dan praktek Dhamma. Apalagi anak-anak ini sangat momen-momen krusial untuk menanamkan nilai-nilai Dhamma supaya mereka bisa kokoh, bisa teguh dalam ajaran Buddha. Selain berdana materi ya, dalam hal ini untuk pembangunan wihara, ya, setiap puja bakti di sini ya, biasa diakhiri atau dilanjutkan dengan makan bersama. Ya, tadi Bante cek di dapur, survei, mengintip, ternyata tetap ada, walaupun sudah beda di sini sementara darurat tidak di wihara, tapi ya, tradisi makan bersama tetap ada. Dan tentu Bapak Ibu semua masing-masing berperan ya, membawa, menyumbang, mempersembahkan makanan yang dibawa oleh ya, diri, disumbangkan untuk nanti dinikmati bersama-sama. Nah, ini sebenarnya satu kesempatan baik, dan kalau bisa ya semakin banyak memberi semakin bagus, karena nanti kita juga ikut menikmati. Nah, kan ini banyak mulut-mulut yang harus diberi makan. banyak perut-perut lapar ya, yang sudah siap menampung hidangan makanan. Maka ya kesempatan bagus ya Bapak Ibu, kalau senang masak dari siang atau mungkin dari pagi sudah masak untuk malam hari ya, karena tahu oh ini hari spesial puja bakti Waisak. Masaknya agak banyak, ya, bawanya agak banyak, ya, supaya yang lain semua kebagian, bisa menikmati, ya, tidak hanya diri sendiri.
Nah, itu contoh bagus juga. Ya, satu bukti nyata kalau kita memberi bisa memunculkan kedamaian dan kerukunan. Nah, kemudian poin yang kelima dalam syarat Niyadhamma Sutta adalah memiliki kesamaan dalam hal moralitas. Ya, sama-sama memiliki moralitas. Ya, sama-sama menjaga sila, sama-sama menjaga perilaku. Kadang keributan, percekcokan bisa terjadi kalau yang satu pihak sudah menjaga diri, tetapi pihak lain ya malah mencari-cari masalah. Satu pihak sudah menahan diri, tapi pihak lain cari gara-gara. Nah, ini kadang sumber pertikaian dari situ. Ada yang memulai, ada yang memulai. Kalau sama-sama menahan diri, ya sama-sama menjaga diri, ya maka tidak ada pertikaian, tidak ada percekcokan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu butuh ya pemegangan sila yang seimbang, butuh pemegangan sila yang setara. Ibaratnya di dalam satu komunitas, di dalam satu kelompok, ya umat Buddha kita yang ada di Teluk Setimbul ini atau di Karimun ini, kalau semuanya sama-sama berupaya mempraktekkan moralitas, maka satu sama lain akan menjaga diri. Dan juga satu sama lain akan berupaya menjaga perdamaian. Nah, ini kadang yang kalau di masyarakat umum ya sulit. Ya, satu pihak sudah baik, nanti pihak lain mencari gara-gara. Nah, ini jadi dilema juga. Kalau dibalas nanti karma buruk, kalau didiemin nanti melunjak gitu ya. Nah, kalau anak-anak itu kan, kalau yang bully-bully perundungan itu kan ya gara-gara yang dibully biasanya diem aja. Nah, ini kan guru-guru kalau di sekolah ya, bapak ibu guru lihat anak-anak kadang memang ada anak-anak yang usil ya, usil sama temennya, ngerjain temennya, anaknya temennya padahal diem anteng, nanti temennya gangguin ya. Kalau temennya ini diem aja, nah, yang gangguin akan semakin menjadi sering ya, bahkan sampai diangkat jadi film ya, jadi film apa judulnya, The Glory. Wah, nonton ya. Wah, update juga nih ibu-ibu di sini. Betul apa? Yaitu diangkat dari kisah nyata. Perundungan, ya, bullying. Jadi ada anak-anak, orang-orang yang merasa superior, lebih tinggi, membuli anak-anak atau orang-orang lain yang dirasa lebih rendah, lebih lemah. Ya, selama pihak yang dibuli tidak melawan dia, ya pihak yang membuli semakin menjadi-jadi, bahkan melunjak, ya tidak sadar. Nah, ini yang kadang bisa terjadi di masyarakat. Maka kalau tidak ada kesamaan dalam hal pemegangan sila, dalam hal moralitas, sama-sama saling mau menjaga diri, tidak mengganggu orang lain, nah ini bisa menjadi satu problem. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, poin ke-6 di dalam Saran Niyadhamma Sutta adalah sama-sama memiliki pandangan yang benar, atau bahasa lainnya adalah memiliki pandangan yang setara akan kebaikan atau ajaran kebenaran. Kalau sama pandangannya, ya memiliki pandangan yang sama, punya pemahaman yang sama, ini akan menjadi lebih mudah. Ya misalnya kalau contoh di sini sedang proses merintis membangun ya wihara. Ya, kalau umat-umat pengurus semua punya pandangan yang sama, punya pemahaman yang sama, sama-sama ingin memajukan wihara, sama-sama ingin mengembangkan
wihara. Ya, sama-sama ingin membuat wihara ini menjadi maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman, lebih semarak. Umat-umat yang datang nyaman, happy, anak-anak yang datang belajar juga rajin, semangat. Nah, kalau semua persepsinya sama, pandangannya sama, ya, punya harapan baik yang sama, tentu akan menjadi lebih mudah, ya, bisa lebih damai, lebih rukun. Kadang yang menjadi problem, menjadi masalah adalah kalau di dalam satu kelompok, di dalam masyarakat, di dalam satu perkumpulan, ini sudah berbeda pandangan. Kalau berbeda masih oke lah, masih bisa tertolong dengan semangat gotong royong. Misalnya si A punya pandangan seperti ini, si B punya pandangan seperti ini. Oh tapi oke, mari sama-sama kita memajukan ya, wihara atau organisasi. Kalau hanya beda pandangan, masih bisa ditolong. Yang repot adalah, yang jadi problem adalah sudah pandangannya berbeda, tapi pandangannya saling bertolak belakang satu sama lain. Ya, si A maunya ke kanan, ya, si B maunya ke kiri. Nah ini kadang sulit. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Kadang sulit mencari titik tengah. Yang paling repot lagi kalau saling beradu. Pandangannya saling diadu, nanti saling menjelekkan, ya saling mencari kesalahan satu sama lain, dan tidak berusaha, tidak berupaya mencari ya jalan tengah, enaknya bagaimana, bagusnya bagaimana. Nah ini maka nanti bisa menjadi perpecahan, ya karena sudah tidak cocok, nanti pecah. Nah ini repot. Maka dari itu memiliki kesamaan dalam hal kebaikan, dalam hal pandangan yang setara, yang sama, bisa menjadi sebab kerukunan dan kedamaian. Maka dari itu, ya umat-umat di sini, ya KBTI, Karakasaba, muda-mudi, anak-anak, ya sama-sama ya punya pemahaman, pandangan, keinginan dan niat baik untuk memajukan umat Buddha di sini. Untuk memajukan Buddha Dhamma di sini, untuk memajukan, mengembangkan agama Buddha di Teluk Setimbul. Nanti maka bisa semakin maju dan semakin berkembang. Ya gotong royong. Ya nanti ada yang usul, ada yang kerja. Jangan yang usul, dia yang kerja. Nah, kan kamu yang usul, kamu aja yang kerjain. Nah itu repot. Ya, meskipun yang usul orang lain, kalau sudah disepakati bersama, yang lain sama-sama membantu. Karena namanya ide, namanya usul, namanya gagasan, ya kadang bisa muncul secara random, ganti-gantian, tidak hanya dari satu orang. Yang penting untuk kemajuan bersama. Meskipun yang usul orang lain, idenya dari orang lain, tapi kita sudah sepakat. Ya sudah, sama-sama kita sukseskan, sama-sama kita wujudkan, sama-sama kerja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ya, beberapa poin penting yang bisa kita munculkan, bisa kita wujudkan, yang diambil dari Saran Niat Dhamma Sutta sehubungan dengan memperkokoh moralitas kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, persahabatan, maupun di lingkungan umat Buddha dan masyarakat. Kalau masing-masing dari kita mau menjaga diri, mau membina diri, melindungi diri kita sendiri, ya, kita menghindarkan diri dari masalah, dari permasalahan, dan juga kita melindungi orang lain yang ada di sekitar kita. Semoga ya, di momen Trisuci Waisak kali ini Bapak Ibu Saudara semua bertekad untuk semakin maju, ya, semangat belajar Dhamma, praktek Dhamma untuk kemajuan batin sendiri dan juga kemajuan orang lain. Ya, semoga kita semua bahagia di dalam Dhamma. Semoga berkah Trisuci Waisak
senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bentuk kekuatan, kesehatan, panjang usia, kesejahteraan, kesuksesan. Semoga cita-cita dan harapan Bapak Ibu semua dapat tercapai. Ya, saya akhiri dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.